Pengen optimalin potensi diri? Ya datang ke psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Sufi. Video yang ke-32 ini akan membahas tentang tenaga kesehatan psikolog klinis, tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya. Seperti kita ketahui, kelompok yang kedua dari 12 kelompok tenaga kesehatan adalah psikolog klinis. Psikolog adalah lulusan pendidikan profesi yang berkaitan dengan praktek psikologi dengan latar belakang sarjana psikologi. Lulusan program pendidikan tinggi psikologi strata 1 atau S1 dengan sistem kurikulum lama atau yang mengikuti pendidikan tinggi psikologi strata 1 atau S1 dan lulus dari pendidikan profesi psikologi atau strata 2 atau S2 pendidikan magister psikologi atau profesi psikolog. Psikolog memiliki kewenangan untuk memberikan layanan psikologi yang meliputi bidang-bidang praktek klinis dan konseling, penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial dan klinis, pengembangan instrumen asesmen psikologi, penyelenggaraan asesmen, konseling, konsultasi organisasi, aktivitas-aktivitas dalam bidang forensik, perancangan dan evaluasi program, serta administrasi. Psikolog diwajibkan memiliki izin praktek psikologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, sekarang kita bahas secara spesifik psikolog klinis yang merupakan salah satu dari kelompok tenaga kesehatan. Psikolog klinis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan psikologi klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan psikologi klinis adalah segala aktivitas pemberian jasa dan praktek psikologi klinis untuk menolong individu dan atau kelompok yang dimaksudkan untuk pemeriksaan dan intervensi psikologis untuk upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun paliatif pada masalah psikologi klinis. Dalam praktiknya, psikolog klinis harus memiliki STRPK dan SIPPK. Surat tanda registrasi psikolog klinis yang selanjutnya disingkat STRPK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada psikolog klinis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat izin praktek psikolog klinis yang selanjutnya disebut SIPPK adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek keprofesian psikolog. Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh psikolog klinis untuk dapat melakukan praktek keprofesiannya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi psikolog klinis. Psikolog klinis dapat menjalankan praktek keprofesiannya secara mandiri dan atau
bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan berupa praktek perseorangan psikolog klinis, kemudian di klinik, puskesmas, dan atau rumah sakit. Psikolog klinis dapat menjalankan praktik keprofesiannya di instansi pemerintah maupun lembaga swasta yang bergerak di bidang sosial. Dalam menjalankan praktek keprofesiannya, psikolog klinis memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan psikologi klinis meliputi pertama, pelaksanaan asesmen psikologi klinis. Kemudian yang kedua, penegaan diagnosis dan prognosis psikologi klinis. Kemudian yang ketiga, penentuan dan pelaksanaan intervensi psikologi klinis. Keempat, melakukan rujukan. Dan kelima, pelaksanaan evaluasi proses asesmen dan intervensi psikologi klinis. Langkah-langkah dari 5 pelayanan psikologi klinis yang tersebut di atas tadi meliputi pertama, pelayanan asesmen psikologi klinis yang mencakup pemeriksaan yang berkenaan dengan kondisi psikologis, permasalahan atau gangguan psikologis, dan kejiwaan yang terjadi. Kemudian dinamika psikologis, intrapsikis, dan sosial sebagai penyebab masalah atau gangguan psikologis. Kemudian kepribadian dan gangguan kepribadian. Selanjutnya potensi kemampuan psikologis dan manifestasinya, dan kepentingan hukum. Pelaksanaan asesmen psikologi klinis dilakukan dengan cara wawancara klinis, observasi klinis, dan psikotes formal dan informal. Langkah yang kedua, pelaksanaan penegaan diagnosis dan prognosis psikologi klinis meliputi evaluasi terhadap dinamika psikologis yang terjadi, menentukan diagnosis berdasarkan Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder atau International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems atau ICD, atau Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa atau PPDGJ yang berlaku, dan menyusun manifestasi fungsi psikologis dan perilaku. Langkah yang ketiga adalah penentuan dan pelaksanaan intervensi psikologi klinis. Dilaksanakan kepada individu, kelompok, komunitas, maupun untuk kepentingan hukum sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan psikologis yang terjadi dalam bentuk psikoedukasi, konseling, psikoterapi. Psikoterapi dilakukan dengan pendekatan psikologi klinis dan rekomendasi intervensi. Langkah yang keempat, rujukan. Dilakukan secara lisan maupun tertulis dari dan kepada psikolog lain atau profesi lain yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan. Langkah yang kelima, pelaksanaan evaluasi proses asesmen dan intervensi psikologi klinis. Dilakukan dengan cara memantau efektivitas proses intervensi psikologis, memahami keterbatasan proses intervensi, menentukan terminasi layanan psikologis, dan memberikan rekomendasi langkah tindak lanjut. Langkah yang keenam, dalam hal melakukan pemeriksaan yang berkenaan dengan kepentingan hukum dan penentuan dan pelaksanaan intervensi psikologi klinis yang dilaksanakan untuk kepentingan hukum, psikolog klinis harus memperoleh pengetahuan khusus, paling sedikit
meliputi pemahaman hukum pidana dan perdata, dan pemahaman keterkaitan antara praktek psikologi klinis untuk kepentingan hukum pidana dan perdata. Sobat sehat, dalam keadaan tertentu, psikolog klinik dapat memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kompetensinya. Pertolongan pertama ini ditujukan untuk mengurangi rasa sakit atau penderitaan dan menstabilkan kondisi psikologis pasien dengan cara memberikan intervensi psikologis berdasarkan kondisi pasien. Psikolog klinis wajib merujuk pasien sesuai dengan indikasi kepada tenaga kesehatan lainnya setelah pertolongan pertama selesai dilakukan. Dalam menjalankan praktek dan kewenangan klinisnya, psikolog klinis dapat dibantu oleh tenaga sarjana psikologi, dan pekerjaan tenaga sarjana psikologi di bawah supervisi dan tanggung jawab psikolog klinis. Selanjutnya tentang pencatatan. Dalam melakukan praktek keprofesiannya, psikolog klinis wajib melakukan pencatatan. Pencatatan wajib dilakukan dan disimpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas pokok psikolog klinis adalah: pertama, memberikan pelayanan psikologi klinis, meliputi asesmen, interpretasi hasil asesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi klinis. Kemudian yang kedua, melaksanakan tugas di tempat risiko tinggi. Dan yang ketiga, pengabdian masyarakat yang meliputi penanggulangan masalah psikologi klinis pada masyarakat, rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan di bidang psikologi klinis pada komunitas. Yang keempat, menjadi saksi ahli sesuai dengan pasal 5 Permenpan nomor per/M.Pan/5/2008 tentang jabatan fungsional psikolog klinis dan angka kreditannya. Tanggung jawab psikolog klinik adalah melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinis yang mencakup promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pelatihan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan psikologis sebagai bagian dari kesehatan manusia seutuhnya, baik secara fisik, psikologis, dan sosial. Tugas psikolog klinik adalah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan. Sedangkan tanggung jawab psikolog klinik adalah kegiatan perwujudan kesadaran akan kewajiban psikolog klinik. Tugas, tanggung jawab, dan pemenang ini akan diperlukan saat menyusun uraian tugas di FKTP, baik puskesmas maupun klinik, atau rumah sakit yang dikenal dengan UTW atau uraian tugas, tanggung jawab, dan pemenang. Nah, sobat sehat, kita sekarang sudah mulai mengenal ya kelompok tenaga kesehatan lain selain tenaga medis. Nah, apakah sudah ada panduan praktek klinik untuk psikolog klinis? Nah, kami dorong para tenaga kesehatan psikolog klinis mulai mengenal panduan praktek klinik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi, agar bisa menyusun pedoman dan SPO di tempat pelayanan masing-masing. Gitu dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.